Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ketujuh, Istirahat, Hubungan dan Penyembuhan. Minggu 8 Agustus, menghadapi masa lalu. Akhirnya keadaan bergerak ke arah yang benar bagi Yusuf, waktu yang tepat. Dia tidak hanya keluar dari penjara, tetapi dia menjadi Perdana Menteri Mesir setelah menafsirkan mimpi Firaun. Dia menikah dan memiliki 2 anak miliknya sendiri. Gudang-gudang di Mesir penuh dan kelaparan yang diprediksi telah mulai. Dan kemudian, suatu hari, saudara laki-laki Yusuf muncul di Mesir. Bacalah pertemuan pertama antara Yusuf dan saudara-saudaranya di dalam Kejadian 42 ayat 7-20. Mengapa alurnya begitu rumit? Apa yang Yusuf coba lakukan dengan pertemuan pertama ini? Yusuf memiliki kuasa dan bisa membalas dendam pada saudara-saudaranya tanpa harus membenarkan dirinya sendiri. Namun, alih-alih balas dendam, Yusuf lebih peduli dengan anggota keluarganya di rumah. Dia khawatir tentang ayahnya. Apakah dia masih hidup? Atau apakah keluarga yang tidak berfungsi menjadi keluarga tanpa Bapa? Dan bagaimana dengan saudaranya Benyamin? Sebagai kesenangan dan kegembiraan ayahnya, Benyamin sekarang berada di posisi yang sama dengan Yusuf sebelumnya. Apakah saudara-saudaranya memindahkan kecemburuan berbahaya mereka ke Benyamin? Yusuf sekarang berada dalam posisi untuk mengawasi orang-orang yang rentan ini di keluarganya, dan dia melakukan hal itu. Mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam hubungan kita tidak akan berarti bahwa kita dapat atau seharusnya menerima pelecehan. Masing-masing kita berharga di hadapan Allah. Yesus membayar harga tertinggi di kayu salib untuk masing-masing kita. Kita semua telah dibeli melalui darah Yesus, dan secara hukum kita semua adalah miliknya. Siapapun yang melakukan pelecehan menyerang milik Yesus. Pelecehan seksual dan kekerasan emosional atau fisik tidak pernah menjadi bagian dari dinamika keluarga. Ini bukan hanya urusan pribadi keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Ini akan membutuhkan bantuan dan campur tangan dari luar. Jika Anda atau seseorang dalam keluarga Anda dilecehkan, dapatkan bantuan dari profesional terpercaya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Masing-masing kita memiliki masa lalu, dan seringkali ketika kita mengingat kembali masa lalu kita, ada begitu banyak kekecewaan dan hal-hal buruk yang kita ingat. Mungkin ada yang menyakiti kita di masa yang sudah lewat, dan itu sangat sulit untuk kita hilangkan di dalam pikiran. Itu masih terbayang-bayang sampai pada saat ini, dan menjadi bayangan yang kelam bagi kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya setelah kira-kira 20 tahun perpisahan. Salah satu sikapnya kepada mereka adalah mengampuni sebelum mereka sempat memohon kepadanya. Pengampunan adalah satu sikap kasih karunia terhadap mereka yang telah melukai kita. Ini bukan membenarkan perilaku mereka yang penuh dosa. Ini melepaskan mereka dari penghukuman kita dan memperlakukan mereka dengan kebaikan terlepas dari apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Pengampunan yang tulus tidak menunggu sampai orang yang telah menyakiti kita itu memohon kepada kita untuk mengampuninya. Pengampunan yang tulus memilih untuk mengampuni orang lain ketika mereka tidak layak untuk itu, sebab kasih Allah menjangkau kita ketika kita tidak layak untuk itu. Yusuf bisa saja tidak mengampuni saudara-saudaranya, apalagi pada saat itu Yusuf sudah menjadi orang yang penting di Mesir. Tetapi gantinya dia menggunakan akan kekuasaannya. Yusuf mengampuni akan saudara-saudaranya oleh karena kerinduannya jauh lebih besar untuk berkumpul bersama kembali dengan keluarganya dibandingkan harus membenci bahkan tidak mengampuni keluarganya. Ini bukan berarti bahwa dalam cara apa saja membenarkan perilaku kejam. Perilaku kejam adalah hal yang menjijikkan di pemandangan Allah. Kekejaman terhadap seorang anak Allah adalah kekejaman terhadap Kristus. Ketidakmampuan untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita membatasi kemampuan Allah untuk menyembuhkan kita.
Jika Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya, roh kepahitan akan tetap dibawa dalam hubungannya dengan orang lain dan menghalanginya untuk memenuhi tujuan Allah bagi kehidupannya. Marilah kita belajar dari kebesaran hati Yusuf yang mampu menyingkirkan akan kebencian, yang mampu meredam akan kemarahannya kepada saudara-saudaranya dan lebih memilih untuk mengampuni. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami untuk kami dapat mengampuni satu dengan yang lain dan kami dapat terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.